Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari sesi kelas 67. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis-jenis permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk jenis permasalahan pendidikan di Indonesia, yang pertama yaitu pemerataan sarana dan prasarana yang tidak memadai di daerah terpencil. Contoh kasusnya yaitu di sekolah SMP Negeri 3 1 Atap Sungai Selan di Pangkal Raya di Belitung, yang dilansir bahwa bangunan sekolah tersebut hanya mempunyai 3 ruang kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3 dengan WC di samping sekolah dan tidak mempunyai kantor guru, sehingga para guru terpaksa menumpang ke gedung SD. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pemerataan sarana dan prasarana yaitu sumber daya masyarakat, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Untuk upaya penanggulangan permasalahan pemerataan sarana dan prasarana di Indonesia yaitu pemerintah harus tanggap fokus terhadap permasalahan yang ada pada daerah tersebut. Upaya yang bisa mengurangi sarana dan prasarana di daerah terpencil adalah melakukan pemerataan pendidikan. Untuk jenis permasalahan pendidikan yang kedua yaitu kuantitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yaitu data hasil seleksi PPDB Sekolah Menengah Atas pada tahun ajaran 2013-2014 menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Yogyakarta jumlah pendaftarnya mencapai 384 orang, sedangkan kuotanya 280 orang. Untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta yang jumlah pendaftarnya mencapai 317 orang, sedangkan kuotanya hanya 218 orang. Terlebih lagi pada SMA 10 Yogyakarta yang pendaftarnya hanya 10 orang, sedangkan kuotanya sebanyak 153 orang. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahannya yaitu satu, sumber daya pendidikan yang belum cukup handal untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan secara efektif. Yang kedua, rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen. Untuk jenis permasalahan pendidikan yang ketiga yaitu kualitas. Pada artikel website BBC 2012, sistem pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia. Diberitakan bahwa menurut tabel Liga Global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Persian, ranking ini memadukan hasil tes internasional dan data seperti tingkat kelulusan antara 2006 sampai 2010. Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brazil. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, aturan-aturan dan kebijakan pendidikan yang tidak tepat. Yang kedua, kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlalu menekankan aspek kognitif. Yang ketiga, distribusi material yang tidak merata. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, dan pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan. Jenis permasalahan pendidikan yang keempat di Indonesia yaitu efisiensi. Seorang siswi di Rembang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas akibat himpitan kondisi perekonomian keluarga. Padahal ia sangat tercatat sebagai siswa yang berprestasi. Dia adalah Eswin Navikoh yang berumur 13 tahun, yang kini tercatat sebagai murid kelas 8 SMP Negeri 1 Sulang di Rembang. Faktor yang mempengaruhi permasalahannya yaitu masalah efisiensi pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor.
yaitu tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu membuat program wajib belajar, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas, menerapkan kebiasaan gamer membaca di seluruh wilayah Indonesia. Jenis permasalahan pendidikan yang kelima yaitu efektivitas. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Faktor yang mempengaruhi permasalahannya yaitu masalah efektivitas pendidikan dapat terjadi karena faktor tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya dianggap hebat oleh orang lain. Untuk jenis permasalahan pendidikan yang keenam di Indonesia yaitu relevansi. Berdasarkan survei UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas guru berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Faktor yang mempengaruhi permasalahannya yaitu salah satu rendahnya faktor relevansi pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh siswanya. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya yaitu salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan relevansi kualitas pendidikan antara lain dilaksanakan melalui upaya perubahan kurikulum dan metode mengajar, peningkatan buku sumber belajar, meningkatkan sumber daya manusia, khususnya guru, serta pengembangan manajemen. Untuk jenis permasalahan pendidikan yang ketujuh yaitu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menetapkan profesi guru khususnya di sekolah negeri sebagai bagian dari ASN. Regulasi ini berakibat pada peran ganda profesi guru sebagai tenaga pendidik sekaligus sebagai pegawai pemerintah. Problematika yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi permasalahannya yaitu yang pertama, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, penilaian dan pengawasan kinerja. Yang ketiga, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya yaitu 1. Peningkatan gaji dan kesejahteraan. Yang kedua, alih tugas profesi dari rekrutmen tenaga pendidik untuk menggantikan tenaga pendidik yang dialih tugaskan ke profesi lain atau yang mutasi. Yang ketiga, membangun satu standar pembinaan karir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis permasalahan pendidikan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.